Bab 63. Aku tidak mau denganmu, Bu Cira. Arun hanya diam dan terus menarik tangan Cira membawanya ke suatu tempat. Tuan lepas. Arun hanya diam dan terus berjalan tanpa memperdulikan teriakan Cira. Ternyata Arun membawanya ke rumah pertamanya. Begitu sampai dia langsung melepas tangan Cira. Kau tahu aku tidak suka dengan pria itu, tapi kenapa kau malah membawanya kemari? Bukan saya yang membawanya, Tuan. Bohong. Tuan bisa tanyakan sendiri pada Mas Pak Aryo. Beraninya dia. Di sini dia tidak bersalah, Tuan. Dia datang karena diundang. Siapa? Nona Denisa. Jangan menuduh orang lain untuk membenarkan perbuatanmu, Cira. Arun menunjuk Cira. Tidak, Tuan. Memang itu kenyataannya. Itu tidak mungkin. Denisa tidak mengenalnya sama sekali. Dari mana dia menghubungi pria itu? Saya juga tidak tahu. Tuan bisa menanyakan sendiri hal itu padanya. Aku tidak sudi. Cira menarik napas panjang. Kenapa Tuan membencinya? Pertanyaan Cira penuh dengan penegasan. Bukan urusanmu, teriak Arun. Itu menjadi urusan saya, karena dia teman saya. Suara Cira tak kalah tingginya dengan suara Arun. Iya, betul emosi karena lagi Arun bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Jawab Tuan Arun. Dengan kasar Arun menarik pinggang Cira hingga tidak ada jarak di antara mereka. Matanya menatap tajam jauh ke dalam mata Cira. Karena kau hanya milikku, tidak boleh ada orang lain yang dekat dengan dirimu. Mengerti? Dengan gerakan sangat cepat Arun mencumi bubur Cira. Cira meronta tapi tangan Arun lebih kuat. Apa yang Po dan Bu Cira lakukan? Tiba Gio ada di depan mereka bersama dengan Denisa dan Billy. Mendengar teriakan Gio, Arun segera melepaskan Cira dari dekapannya. Gio, gumam Cira lirih. Matanya terbelalak tidak percaya bahwa dengan tiba Gio sudah berdiri di sana. Itu artinya ia melihat Cira dan ayahnya bercumian. Ibu bisa jelaskan. Cira melangkah mencoba menenangkan anak laki itu yang tampak sangat syok melihat mereka. Gio berjalan mundur seolah tidak mau Cira mendekatinya. Ia gelengkan kepalanya. Apa yang ibu lakukan? Tanyanya sekali lagi. Tampak sorot matanya yang bening basah penuh dengan air mata. Bu Cira membohongiku. Tidak Gio, ibu tidak membohongimu. Kemarilah, ibu akan menjelaskan. Tidak, aku tidak mau dengar. Gio menjerit menumpahkan kekesalannya. Gio, bersikap sopan pada Bu Cira. Bentak Arun. Cira menarik napas panjang. Tolong Tuan tenang dulu, saya sedang berusaha membujuknya. Cira memohon agar Arun lebih bersabar. Ibu melanggar perjanjian kita. Ibu berjanji tidak akan merebut Po dariku. Tapi ternyata ibu bohong. Ibu sama dengan wanita lain yang hanya ingin mengejar harta Po. Tidak Gio, ini tidak seperti yang kau kira, ucap Cira. Aku tidak akan merebut Po darimu. Kau membuat perjanjian konyol seperti itu dengan anak kecil. Tanya Arun penuh emosi. Tuan tolong jangan memperkeruh suasana. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang biarkan saya menyelesaikan masalah Gio terlebih dahulu. Terserah, aku tidak habis pikir dengan jalan pemikiranmu. Membuat perjanjian yang sangat tidak masuk akal. Cira tidak memperdulikan ucapan Arun, ia lebih takut dengan penolakan Gio. Gio, kemarilah, ayo dekat dengan ibu. Kita bicara baik-baik. Tidak, aku tidak mau denganmu, Bu Cira. Gio berlari dalam pelukan Denisa, dan dengan penuh kepura-puraan Denisa memeluk lembut tubuh mungil Gio. Gio, dengarkan dulu Bu Cira, ia pura-pura membujuk. Tidak Aunty, aku tidak mau dekat dengannya. Aku tidak mau diajar lagi olehnya. Tanpa terasa air mata Cira tumpah mendengar penolakan Gio. Entah kenapa rasanya sakit sekali, dadanya terasa sesak. Kau tidak mau dengan ibu? Tidak. Ibu tidak tulus menyayangiku. Semua karena Po. Ya Tuhan, aku tulus mencintaimu Gio. Tidak, teriak Gio. Aunty bawa aku kembali ke kamar.
Baiklah jika itu yang kau minta. Denisa meminta Billy menggendong Gio. Biarkan dia tenang dulu Cira, besok kita bicara lagi, ucap Denisa dan bergegas meninggalkan Arun dan Cira sendiri. Cira menutup wajahnya, ia bersimpuh dan menangis sejadi-jadinya. Arun mendekat, ia memegang pundak Cira berusaha memberikan ketenangan. Bagaimana kalau Gio tetap menolakku? Jangan berpikiran terlalu jauh. Ini semua gara-gara Tuan. Cira memandang Arun dengan mata sayu karena basah air mata. Ia seolah-olah tidak percaya perbuatan Arun berakibat sangat fatal. Dan ia sama sekali tidak membantu atau membelanya. Ini sudah terjadi Cira. Harusnya Tuan membantu saya untuk membela diri. Gio kalau sedang emosi tidak akan mau mendengar penjelasan dari siapapun. Jadi percuma. Itu hanya alasan Tuan. Sekarang Tuan senangkan Gio marah pada saya, ucap Cira. Ia menepis tangan Arun dan berdiri. Lebih baik Tuan tinggalkan saya sendiri. Kau mengusirku. Terserah Tuan mau mengartikan apa. Saya permisi. Cira berjalan masuk ke dalam kamarnya. Arun melihat itu dengan tatapan nanar. Cira berusaha menemui Gio, akan tetapi Gio mengunci diri di dalam kamar belum mau ditemui oleh siapapun. Biasanya jika ada Omar dan Olive Cira akan meminta bantuan mereka. Tapi hukuman yang diberikan oleh Tuan Arun belum selesai, masih ada beberapa hari lagi. Pagi itu Denisa bermaksud untuk mengambil hati Gio. Ia akan datang sebagai pahlawan kesiangan di mata Gio. Sebenarnya ada maksud terselubung dari Denisa, yaitu ingin menambah amarah yang ada di hati Gio. Tok, tok, tok. Gio bisa Aunty masuk. Tidak ada suara dari dalam. Denisa mencoba lagi. Tok, tok. Tok, Gio kau di dalam. Bisa Aunty masuk. Tak lama kemudian anak kecil itu membuka pintu sedikit. Ada apa? Boleh Aunty masuk? Sebentar saja. Gio hanya diam tanpa menjawab, tapi dia membuka pintunya menjadi lebih lebar dan itu sebagai tanda bahwa ia mengizinkan Denisa masuk ke dalam. Ada apa Aunty? Gio duduk di dekat jendela sambil memandang keluar. Kau masih marah pada Bu Cira? Masih. Kenapa? Dia berbohong. Dia mau merebut Po dariku. Aku rasa tidak. Dari mana Aunty tahu ia tidak punya maksud lain terhadap Po? Gio, bagaimana jika mereka ternyata sudah lama saling mencintai? Kasihan kan? Jadi Bu Cira dan Po sudah menjalin hubungan. Bisa saja, karena sering bertemu dan timbullah rasa saling suka. Tapi dia berjanji padaku. Mungkin itu terpaksa dia lakukan agar kamu tidak menyadari kalau mereka ternyata sudah berhubungan. Tujuannya agar dia memiliki kesempatan untuk mengambil hatimu. Dan itu terbuktikan kalau kamu sangat menyukai kehadiran Bu Cira. Tidak, kalau merebut Po aku tidak mau melihatnya lagi di sini. Denisa tersenyum bangga dengan hasil kerjanya sendiri. Ia memprovokasi Gio tapi dengan cara yang halus. Biarkan mereka bahagia Gio. Tidak, tidak akan kubiarkan. Denisa mendekat dan membelai rambut Gio. Berpikirlah dengan baik, kau akan menerima Bu Cira atau tidak. Aku mendukung 100% semua keputusanmu. Denisa mengecup pucuk kepala Gio dan meninggalkan anak kecil itu dengan perasaan yang penuh amarah. Denisa menutup pintu, ia tersenyum smirk. Selamat tinggal Cira, gumamnya. Sementara itu, Cira, panggil Biktika. Cira yang sedang di dapur membuat makanan kesukaan Gio tergopoh-gopoh keluar. Ada apa Bik? Tuan memanggilmu. Sekarang, ada apa? Entahlah, ada tuan muda juga. Benarkah? Cira terbelalak tak percaya. Ini kesempatan untuknya. Baiklah aku akan ke sana. Cira bergegas melepas celemeknya. Dengan setengah berlari ia menuju ke rumah utama. Dan benar saja di sana sudah ada Arun, Gio dan Denisa. Tuan memanggil saya. Duduk, perintah Arun. Sebenarnya Gio yang menginginkan pertemuan ini. Ada yang mau dia bicarakan. Cira tersenyum. Aku senang sekali kau mau bertemu denganku Gio.
Tolong panggil aku Tuan Muda, ucap Gio tanpa mau melihat wajah Cira. Cira terkejut mendengar perkataan Gio. Ia seolah tidak percaya bahwa Gio memperlakukannya seperti pertama kali mereka bertemu. Gio, teriak Arun. Tidak apa Tuan. Baiklah, saya akan memanggil Tuan Muda. Gio tampak terdiam, matanya yang bening tampak berkaca-kaca. Po, aku mau sekolah. Benarkah? Arun seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Di mana kau ingin sekolah? Po akan mendaftarkanmu ke sana. Masih aku pikirkan. Onti Denisah memberiku banyak sekali pilihan. Itu tidak masalah. Kau bebas menentukan mana yang akan kau pilih. Bu Cira akan membantumu nanti. Tidak, itu tidak perlu, jawab Gio tegas. Karena aku mau sekolah, jadi aku pikir kita tidak perlu menggunakan jasanya lagi. Tunggu Gie, maksudku Tuan Muda. Kau benar sudah tidak menginginkanku. Ya, karena aku memilih sekolah, jadi tenaga Bu Cira sudah tidak aku butuhkan lagi. Bu Cira bisa kembali ke Surabaya. Tunggu. Kau masih membutuhkan bantuannya Gio. Kau masih perlu guru tambahan untuk mengejar ketinggalanmu. Aku tidak butuh Po. Aku bisa mengejar ketinggalan itu. Tidak Gio. Pikirkan dulu. Arun berusaha memberi saran. Aku sudah tidak membutuhkan Bu Cira. Mungkinkah Po yang membutuhkannya? Gio memandang ke arah Arun. Apa yang kau katakan? Tanya Arun. Gio, ibu mohon. Ibu dan Pomu tidak ada hubungan apa-apa. Itu hanya kesalahpahaman saja. Aku lebih percaya dengan apa yang aku lihat. Denisa yang dari tadi diam akhirnya ikut berbicara. Gio, redakan amarahmu. Jika mereka saling mencintai, kamu harus memberinya kesempatan. Nona Denisa, kenapa Anda tambah memperkeruh suasana? Cira berkata dengan nada tinggi. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Denisa. Lihat Po, ia bahkan berbicara dengan nada tinggi dengan ontiku sendiri. Apakah masih pantas menjadi guruku? Aku sudah tidak mau. Gio tetap pada pendiriannya. Arun bingung harus berkata apa lagi. Anaknya itu keras kepala. Ia juga sangat menyesalkan kejadian kemarin yang karena menuruti emosinya malah membuat situasi menjadi rumit seperti ini. Cira menghela napas. Sepertinya Gio memang sudah tidak mau dengannya. Kalau ia lebih lama tinggal di sini tentu saja malah membuatnya terkesan membenarkan kalau ia ada hubungan dengan Tuan Arun. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan Gio. Dari awal niatku hanya bekerja di sini, bahkan itu masih sama sampai saat ini. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan perkataannya. Aku kan pergi dari sini karena kau sudah tidak membutuhkan jasaku lagi. Aku harap kau selalu menjadi anak yang baik, pintar dan tentu saja rendah hati. Cira berkata dengan suara bergetar. Ia berusaha tegar dan menahan tangisnya. Kalau begitu saya akan pamit Tuan. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bekerja di sini. Dan juga saya minta maaf jika banyak melakukan kesalahan. Cira beranjak dari tempat duduknya. Ia menyalami Arun yang masih bingung dengan situasi ini. Kemudian beralih ke Gio yang sama sekali tidak mau menerima uluran tangan dari Cira. Cira hanya tersenyum, ia tahu Gio masih marah. Ia kemudian hanya membelai rambut anak kecil itu. Dan terakhir ia menyalami Denisa. Cira segera kembali ke rumah untuk membereskan semua barang-barangnya. Bersambung.